buka lebih dulu di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal keempat ayat 15. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Versinya versi yang umum aja, yang terjemahan baru, yang TB ya. Sudah ada? Nah, ini di depan ada, mungkin saudara bisa yang belakang kelihatan bisa membaca bersama-sama. Yuk kita baca ya. 1 2 3. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ini pesan Tuhan melalui Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Waktu itu Timotius masih muda, tetapi sekalipun Timotius anak rohani dari Paulus masih muda, tetapi Timotius dipercayakan untuk satu tugas-tugas yang luar biasa, tugas-tugas yang mulia, yang sehingga pada suatu harinya Timotius menjadi seorang gembala jemaat di Efesus. Waktu Timotius masih muda, ada sebuah nasihat penting yang diberikan oleh Timotius, oleh Paulus maksud saya. Salah satunya begini, Paulus ngomong, kira-kira dengan bahasa sehari-harinya begini, Timotius, kamu memang masih muda. Ya, masih muda ini juga bukan hanya berbicara soal umur, ya, tetapi juga mungkin masih muda dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, masih muda. Ya, mungkin kita ya baru mulai bertumbuh, kira-kira begitu. Nah, tapi konteksnya memang waktu itu Timotius masih muda. Paulus mengatakan, tapi sekalipun engkau masih muda, tapi jangan engkau izinkan, jangan kau biarkan, ya, engkau itu dianggap remeh. Jangan engkau biarkan orang-orang di luar sana menganggap rendah engkau karena engkau masih muda. Lalu bagaimana supaya dalam kemudaannya Timotius ini bisa diperhitungkan, Paulus ini bisa mempunyai satu value, nilai yang luar biasa di hadapan banyak orang. Kuncinya begini, Paulus bilang begini, kamu harus jadi teladan. Sekalipun kamu muda, tapi kamu bisa jadi teladan bagi banyak orang. Teladan dalam perkataanmu, teladan dalam kasihmu, ya, teladan di dalam perbuatanmu. Kamu bisa jadi teladan. Dan teladanmu itulah nanti yang membuat value-mu, nilai hidupmu menjadi berharga, menjadi naik. Dan kau tidak akan pernah dianggap rendah karena kau muda. Anak muda cenderung image-nya itu kurang baik. Ya. Anak-anak muda cenderung diberikan label anak-anak yang negatif. Tetapi hari ini saya mengajak melalui firman Tuhan ini, yuk kita ubah image itu. Amin, saudaraku. Ya, kita ubah image itu. Kita ganti dengan image yang baru, dengan citra diri yang baru, bahwa anak muda itu nggak seperti yang mereka katakan. Dengan cara bagaimana tadi? Saudara dan saya harus jadi teladan, menjadi model, menjadi contoh. Dengan kata lain, sinarnya itu berbeda dari yang ada di sekelilingnya. Kalau yang sekelilingnya mungkin ibaratnya hanya 5 watt atau 3 watt, tapi saudara dan saya bisa 100 watt, lebih terang. Baru nanti orang bisa berkata, anak muda yang keren, wah, anak muda yang berbeda ini dibanding dengan anak-anak muda yang lain. Saudara mau?
menjadi anak muda yang tidak diremehkan. Amin, saudaraku. Yang tidak dianggap rendah. Kenapa anak-anak muda dianggap rendah? Ya karena tadi nggak jadi teladan, nggak jadi contoh. Perilakunya, sopan santunnya, etikanya, perkataannya, perbuatannya, semuanya hampir-hampir, katakan saya, nggak semuanya, hampir-hampir negatif, sehingga memunculkan satu citra dari orang-orang luar, menjadi cap label. Ya benar, anak muda itu ya memang begitu, ya. Capnya udah begitu, ugal-ugalan, pemberontak, nakal, ya, dan sebagainya, cap-cap yang sudah diberikan oleh dunia ini. Mari kita ubah sama-sama. Amin, saudaraku. Nah, kemudian Paulus ngomong begini, setelah menasihatkan Timotius, kamu jadi teladan. Itu aja. Pegang itu jadi apa ya namanya, satu rel kamu, kata Paulus. Ini harus jadi rel kamu dalam segala perkataanmu, perbuatanmu, kasihmu, kesetiaanmu, kekudusanmu. Kamu jadi teladan di situ. Kalau orang-orang di luar sana mabuk-mabukan, kamu enggak. Beda. Dalam kekudusan hidupnya tuh beda. Nah, kemudian baru bisa dikatakan yang ini. Perhatikanlah. Nah, ini. Ya, perhatikanlah semuanya itu. Nah, kita nggak akan bahas tentang semuanya itu. Kita nggak bahas itu, ya. Tapi yang kata kunci poinnya begini. Hiduplah di dalamnya, salah satunya menjadi teladan. Cara hidup yang jadi teladan. Nah, mungkin gini, hiduplah di dalamnya, maksudnya di dalam kita yang jadi teladan. Nah, supaya ini, baca sama-sama, 1, 2, 3, kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi melalui ayat ini, melalui pembelajaran ini, Paulus mau berpesan kepada kita dalam konteks masa kini, dalam konteks zaman sekarang. Karena Alkitab zaman Timotius dulu ini kita relevankan, ya, dengan zaman sekarang. Karena Alkitab selalu up to date. Alkitab memang buku lama, tapi bukan jadul. Ini tetap update. Amin, saudaraku. Ini hidup. Alkitab firman Tuhan itu hidup sampai hari ini, dan sampai nanti Tuhan sudah datang kali yang kedua, yang mengertikan kami. Nah, saudaraku lihat, kemajuanmu harus nyata kepada semua orang. Mulai hari ini, yuk sama-sama, saudara dan saya, semuanya di sini sama-sama kita persiapkan diri kita. Beberapa minggu yang lalu tentang apa arti hidupmu, ya, dikatakan di sana bahwa kita itu nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Berarti arti hidup kita adalah hidup itu harus dipersiapkan. Saudara dan saya harus mempersiapkan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok. Kita harus bersiap. Nah, ini sudah sekarang salah satunya sudah harus bersiap. Ayo kita sama-sama yuk mengalami kemajuan. Dan kemajuan saudara dan saya harus nyata, harus kelihatan, jangan disembunyikan. Kalau saudara maju dalam hal kerohanian, orang perlu tahu, wah, Limbong sekarang dewasa rohaninya, dulu kanak-kanak. Kelihatan bedanya. Amin, saudaraku. Wah, Kevin dulu ini tingkah lakunya begini, tapi sekarang karena mempraktikkan ini, ayat ini, kemajuannya tapi sekarang beda ya Kevin ya. Cara ngomongnya, wah ya kan, cara menyikapi persoalannya, cara memahami firman-Nya, wah ini beda sekarang. Dulu, waduh kita lihat hidupnya kayak begitu, sekarang kelihatan kemajuannya, perbedaannya kelihatan. Itu yang dimau oleh Tuhan melalui Paulus. Saudara dan saya di tempat ini sekarang mewakili Timotius zaman sekarang. Jadi pesan untuk Timotius zaman itu,
sekarang menjadi pesan Timotius buat saudara dan saya pada hari ini. Yang mengerti katakan amin. Katakan kiri kanan dulu, selamat mengalami kemajuan. Haleluya. Ya. Tekadkan hari ini, bertekad hari ini, persiapkan hidup saudara untuk hari esok, untuk kemajuan itu. Kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya kemajuan dalam hal kerohanian saja. Ya. Sudah perlu mengalami kemajuan dalam hal karir juga, dalam hal bisnis boleh maju, sudah harus mengalami kemajuan. Jangan stuck. Tetapi dalam mengalami kemajuan itu harus disertai dengan kebenaran firman, bukan dengan segala cara. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kemajuannya harus dengan cara firman, bukan menghalalkan segala cara. Yang penting aku dapat untung. Nah, yang kemarin itu, aku akan lakukan ini untuk dapat untung, aku akan lakukan ini supaya dapat untung. Terus yang dipikirkan untung dan untung akhirnya. Kita rubah sama-sama paradigma kita. Kenapa? Karena Tuhan di dalam mempromosikan, di dalam membuat kita menjadi maju dalam karir kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, dalam segala hal yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau saudara mengalami kemajuan, Tuhan mau saudara mengalami promosi. Tetapi kita harus tahu prinsipnya Tuhan di dalam mempromosikan saudara, di dalam membuat saudara maju. Saudara harus tahu prinsipnya, prinsip Tuhan melalui firman-Nya. Perhatikan ini ya. Kemudian kita lihat di ayat 1 Samuel, dibuka 1 Samuel multimedia dibantu untuk pasal 16. 1 Samuel 16 ayat 7. Kita mau lihat prinsipnya Tuhan, caranya Tuhan itu apa di dalam mempromosikan, membuat seseorang itu mengalami kemajuan, mengangkat seseorang. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Saudara baca dari atas. Tetapi 1, 2, 3. Prinsip Tuhan berbeda 180 derajat dengan prinsip cara dunia atau manusia. Kalau manusia cenderung mengandalkan perawakannya, mengandalkan kegantengannya mungkin ya kan, mengandalkan karunia-Nya, keahliannya, keterampilannya, karismanya. Tetapi kalau Tuhan, Dia lebih melihat kepada kedalaman hati saudara dan saya. Kalau dunia atau manusia melihat karunia dan karisma, tetapi kalau Tuhan melihat karakter. Katakan sama-sama karakter. Karakter itu berhubungan dengan hati. Tuhan lebih melihat hati. Orang cenderung melihat, wah, dia tinggi besar, gagah, ganteng, keren, pinter, dia cocok jadi pemimpin, dia cocok untuk dipromosikan. Tetapi Tuhan bilang tidak. Tuhan lebih melihat kepada hati. Makanya ketika Daud mau diangkat Tuhan, sebelumnya ada 7 orang yang luar biasa, saudara-saudaranya Daud. Tapi Tuhan bilang, enggak. Samuel yang mau mengurapi, waktu itu sempat hampir-hampir terkecoh. Wah, ini keren, dia pantas jadi raja, karena gagah, tinggi, pengalaman berperang. Akhirnya apa? Tuhan bilang, enggak, bukan itu, semuanya bukan, 7-7-nya itu bukan. Makanya Samuel berkata, nanya kepada orang tuanya, yaitu Isai tadi, masih ada lagi gak anakmu yang lain? Oh ada, tapi hanya mengembalakan di padang rumput, masih muda. Panggil dia.
Ketika dilihatnya Daud, Tuhan bilang, ini orangnya. Dan biarlah di hari-hari ini Tuhan juga ngomong kepada saudara pribadi, lepas pribadi dan saya, saudaralah orang-orangnya, amin, yang siap untuk diangkat oleh Tuhan. Ke depan ini saudara, saya mau belajar untuk mulai mendelegasikan tanggung jawab kepada para pengurus dan pekerja. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita hari ini akan ngobrol-ngobrol pengurus dan pekerja ya. Hanya pengurus dan pekerja dulu ya kan. Nanti sudah ngobrol-ngobrol ya, sudah kelihatan gambarnya, sudah kelihatan desainnya. Nanti saya akan mulai belajar mempercayakan, mendelegasikan. Supaya apa? Supaya latihan, nggak terus disuapin. Karena gereja-gereja yang berkembang, gereja-gereja yang bertumbuh menjadi dewasa jemaatnya adalah mereka yang bukan jadi penonton, amin, tapi jadi pemain. Dan saya mau memainkan saudara di gelanggang, di arena pelayanan ini. Tinggal saudaranya sekarang persiapkan apa? Ini hati. Persiapkan hati saudara. Karena hati kita masing-masing ini akan menentukan saudara akan dipromosikan lebih lagi, dipakai Tuhan lebih lagi atau enggak. Nah, kita mau lihat saudara, hati yang bagaimana, yang Tuhan lihat, hati yang seperti apa yang Tuhan cari, dan itu menggerakkan Tuhan untuk mengambil kita, mengangkat kita, mempromosikan kita, memuliakan kita, memakai kita menjadi alat yang lebih dahsyat. Mari kita lihat sama-sama Mazmur 25. Poinnya ada di sini saudara ya. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Tapi kita nggak baca semua 22 ayat ini. Kita hanya ambil beberapa poin saja sesuai dengan durasi waktu hari ini. Nanti kita sampai di poin mana ya. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22, kita lihat yang pertama, hati seperti apa yang Tuhan cari, supaya dia ketika menemukan hati yang seperti itu, dia akan angkat kita. Ketika menemukan hati itu di dalam diri kita, Tuhan akan angkat kita. Yang pertama, ayat yang kedua, Mazmur 25 ayat yang kedua, saya bacakan ya. Oke, sama ya. Allahku kepadamu, ini Daud, doanya Daud. Daud berdoa begini, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Hati yang Tuhan cari untuk dia siap mempromosikan kita, simple, sering kita dengar, tetapi hari ini untuk kesekian kali Tuhan ngomong lagi sama kita. Saudara harus miliki hati yang percaya. Hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi tentang hati yang percaya ini, saudara. Beberapa minggu yang lalu kita sudah sempat bahas tentang satu tema, jangan sampai tidak percaya. Hari ini kita akan dalami lebih lagi. Tuhan ngomong sekali lagi sama kita, barangkali siapa tahu masih ada di antara saudara dan saya masih hatinya belum benar-benar percaya. Hari ini Tuhan mau kepercayaan kita bukan hanya sebagian, tetapi bulan penuh. Nah, kita lihat sama-sama, kita cross check ya, kita checklist sama-sama. Tindakan apa yang keluar? Bukti apa yang bisa dilihat bahwa benar kita itu punya hati yang percaya? Mari kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga. Tadi ayat yang kedua kan, Daud ngomong, Allahku kepadamu aku percaya. Bukti Daud percaya apa? Ayat yang ketiga,
Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ternyata ekspresi atau tindakan yang Daud munculkan, yang Daud buktikan bahwa dia benar-benar orang yang hatinya percaya. Maka Daud ini senang menanti-nantikan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itulah Daud. Nah, hari ini Tuhan mau saudara dan saya juga menjadi orang yang percaya dengan cara kita orang yang suka, senang. Kesenangannya adalah menanti-nantikan Tuhan. Namun menanti-nantikan Tuhan yang dimaksud di sini bukan menunggu. Jangan sudah berpikir menanti ya seperti orang menunggu. Sudah nganter ke pasar, ya kayak saya nganter istri ke pasar, gitu kan, naik motor, naik ke pasar ke atas, parkir motor, saya nunggu. Itu menanti-nantikan, dan bukan itu. Konteks menantikan bukan itu. Sementara istri belanja, saya nunggu di motor. Ya, itu menunggu, menanti, bukan itu. Menanti-nantikan Tuhan bukan seperti itu. Kita duduk, dia terus berdoa terus. Ya, kenapa kita harus berdoa inti 24 jam? Tapi yang Tuhan maksud bukan seperti itu. Ya, mungkin begini, saudara. Kita contohnya kita berdoa. Sudah lama kita berdoa. Bukan hanya berdoa, kita melayani, kita lakukan kebenaran firman, kita menabur. Pokoknya kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi jawaban doa gak kunjung tiba. Tuhan, aku ini sudah lama berdoa, aku sudah lakukan segala sesuatu, tapi kok belum ada titik terang. Tuhan sepertinya belum mengabulkan. Hati-hati, saudara. Saudara akan menjadi antara dua ini. Saudara akan tetap menantikan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Pilihannya ada kemungkinan itu. Saudara tetap menantikan Tuhan. Karena kalau kita percaya, kita tidak akan meninggalkan. Betul, saudara? Kalau sudah percaya, saudara tidak akan meninggalkan. Orang yang percaya itu tidak akan meninggalkan, tapi dia akan menantikan. Seperti seekor guguk, ya, seekor guguk, Scooby-Doo. Banyak contoh di luar sana. Di Jepang ada Hachiko namanya guguknya. Ada lagi yang lain-lainnya. Dia benar-benar guguk yang percaya sama tuannya, bukan cuma setia, tapi dia percaya kepada tuannya. Setiap kali guguk itu atau tuannya itu pergi, dia ikut ke stasiun, dia ikut, dia nunggu sampai tuannya itu datang. Sampai suatu hari, pas tuannya pergi, seperti biasa dia nunggu di stasiun itu. Tapi ditunggu ternyata tuannya nggak datang-datang. Sampai akhirnya guguk itu mati, saudara. Karena dia percaya kepada tuannya, dia tidak meninggalkan tuannya. Guguk aja bisa seperti itu, apalagi kita. Nanti coba di rumah saudara searching ya, cari tentang Hachiko. Nah, nama guguk Hachiko. Nah, itu luar biasa. Banyak contoh-contoh yang lain, bukan hanya satu itu. Cerita tentang guguk yang luar biasa. Nah, kita masa kalah sih sama guguk? Kita buktikan dong kalau kita percaya sama Tuhan, ya jangan meninggalkan Tuhan. Tetap nantikan Tuhan yang mengerti kata-kata ini. Saudara, orang yang percaya Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab doa saudara, bagaimana? Percuma saya ibadah. Begitu saudara itu. Percuma saya berdoa, percuma saya lakukan ini. Sudah begitu kira-kira? Kalau sudah melakukan itu, berarti saudara bukan benar-benar hati yang percaya. Kalau sudah percaya, pasti sudah menunggu. Amin. Yang pacaran juga begitu, ketika percaya dia akan menunggu.
Amin, saudara. Dia akan menunggu. Katakan yes. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita akan menunggu. Kita lihat contoh yang berikutnya, Lukas 12 ayat 40 sampai 41. Kita lihat dulu ya. Nah, dikatakan begini ayat 40-nya. Sebab itu, Lukas 12 40. Sebab itu kalian juga harus bersiap-siap, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka. Ini versi BIMK masa kini ya. Tuhan tuh ngomong sama murid-muridnya waktu itu, ngomong gini. Sebab itu kalian harus bersiap-siap, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka. Nah, murid-murid ini masih nggak ngerti, masih belum paham maksudnya Yesus. Lalu bertanya begini, Tuhan, apakah pelajaran yang baru Engkau sampaikan itu Engkau tujukan kepada siapa? Kepada kami atau kepada semua orang? Nah, Tuhan menjawab pertanyaannya. Tuhan ngomong begini, siapakah pelayan, atau dalam terjemahan lain, pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Tuhan bertanya, siapakah pengurus atau pelayan yang setia dan bijaksana? Tuhan nanya itu kepada murid-muridnya. Tuhan ngomong begini selanjutnya, orang-orang yang pengurus yang setia dan bijaksana itu, dialah yang akan diangkat. Kepada dialah harta tuannya itu akan dipercayakan. Kepada pengurus yang setia dan bijaksana ada promosi. Kenapa? Ayat selanjutnya dikatakan begini, ayat 43, alangkah bahagianya pelayan itu yang setia dan bijaksana itu, apabila tuannya kembali dan mendapati dia sedang melakukan tugasnya. Nah, dari penjelasan, dari jawaban Yesus, kita bisa mengerti sekarang siapakah pelayan, pengurus yang dikatakan setia dan bijaksana, di mana kepada dialah Tuhan akan mempercayakan, Tuhan akan mempromosikan. Jawabannya apa? Dia, pelayan, pengurus, kan ini tuannya pergi. Ceritanya, tuannya pergi tanpa diketahui kapan datangnya. Tadi ngomong, tuannya akan datang tanpa disangka. Konteks perumpamaannya. Jadi si tuan ini pergi, meninggalkan rumahnya dan semua tanggung jawabnya kepada seorang ini. Nah, didapati ketika tuannya datang, si pengurus ini melakukan tugasnya. Semuanya dibereskan, tanggung jawab semuanya beres. Inilah yang dimaksud pelayan yang setia dan bijaksana yang dipromosikan. Dia menantikan tuannya datang, tetapi dia nggak berpangku tangan. Sementara dia menantikan tuannya datang, dia menantikan dengan cara dia melakukan tugasnya. Orang yang percaya, kesimpulannya, orang yang percaya, hatinya percaya, ekspresinya, tindakan yang keluar adalah dia menanti-nantikan. Amin. Dia tidak meninggalkan. Caranya bagaimana? Wujudnya bagaimana? Menantikan itu seperti apa? Ternyata menantikan adalah melakukan tugasnya. Saya ulang ya, hati percaya itu adalah dia menanti-nantikan. Tapi menantikan ini, sementara tuannya pergi, nggak tahu kapan datang, dia menantikan tuannya datang, tapi dia melakukan tugasnya. Inilah
kemajuan saudara akan nyata. Hati seperti ini yang Tuhan cari. Pelayan pengurus model begini yang Tuhan mau angkat, yang Tuhan mau pakai, Tuhan mau promosikan. Dia melakukan tugasnya. Dia percaya, diekspresikan, diwujudkan dalam hal dia melakukan tugasnya. Jadi menantikan bukan pasif, tapi menantikan itu aktif. Kalau selama ini sudah punya konsep menantikan, menunggu dan sebagainya, tapi kalau dalam konsep firman, kata menantikan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Dia akan terbang seperti Raja Wali, mengepakkan sayapnya, dia berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih. Yesaya 40 ngomong begitu. Orang yang menanti-nantikan, artinya dia bukan hanya diam, enggak, tapi dia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Amin, saudaraku. Orang model begini, pengurus pelayan model begini, ini yang dicari Tuhan. Pelayan pengurus model begini yang akan mengalami kemajuan, bahkan percepatan, saudara. Percepatan dalam kemajuan. Yang mengerti katakan amin. Persiapkan saudara, ayo miliki hati seperti ini. Tuhan gak melihat saudara sudah berapa lama jadi Kristen, saudara sudah menabur berapa banyak itu pekerjaan Tuhan. Tuhan gak lihat itu. Seberapa skill saudara, luar biasa, gak tergantikan misalkan. Tapi Tuhan lihat hati. Karena itu persiapkan hati saudara. Di hadapan Tuhan. Perhatikan garis bawah, kasih highlight ya, stabilo. Di hadapan Tuhan tidak ada senior atau junior. Perhatikan itu. Di hadapan Tuhan sama. Bukan tentang saya sudah jadi Kristen, bukan tentang saya sudah melayani puluhan tahun, bukan. Tapi sekalipun sudah mulai melayani dari jam 5 sore, perumpamaan kebun anggur kan, masuk kerja jam 5 sore, gajian jam 6, tetap dapat 1 dinar. Sama seperti orang yang kerja dari pagi, sama 1 dinar. Di hadapan Tuhan gak ada senior, gak ada junior, gak ada kamu lebih lama, lebih istimewa, gak ada, saudara. Kalau sudah orang baru, tapi sudah punya hati, Tuhan akan saudara. Amin. Jadi gak ada lagi nanti jealous-jealousan, gak ada. Lah dia kan baru melayani. Tapi kalau dia punya hati, sungguh-sungguh mengerjakan dibanding yang lama, tapi gak bertanggung jawab. Kalau sudah punya perusahaan, sudah pilih mana? Coba. Halo, sini yang punya perusahaan. Ya, katakanlah Limbong, siapa lagi? Yang mandiri. Kevin mungkin ya. Nah, gimana? Lebih pilih mana? Hah? Lebih pilih yang lama, tapi ogah-ogahan, ya kan, gak tanggung jawab. Tapi yang baru ini, wih, tanggung jawab, dia bisa dipercaya. Pilih yang mana? Kevin pilih yang mana? Ya sudah, itu pilihan. Ya. Sesuai dengan iman nanti terjadi. Ya. Ini perhatikan saudara. Saudara nggak akan apa ya? Lalai untuk hal ini. Ayo jadilah pribadi yang orang percaya, hatinya percaya. Jadi berarti Kevin ingin orang yang lama tapi malas-malasan gitu ya. Kevin yang kesimpulannya begitu ya. Diperjelas lagi nih. Ya gak apa-apa, itu pilihan kan. Orang itu kan punya pilihan, ya kan, mau bebas gitu. Ya, oke. Tapi nasihat Tuhan ini, Tuhan gak pandang yang lama, yang baru. Jadi gak ada jealous-jealousan. Kalau sudah orang baru sekalipun, ya, Tuhan bisa angkat saudara. Sudah bisa dipilih oleh Tuhan. Sudah mau dididik, mau dilatih, mau diajar, mau dibimbing. Daripada orang yang keras kepala, gak bisa dididik, gak bisa diarahkan, gak bisa dibimbing, maunya sendiri,
Pilih yang mana saudaraku? Limbong sekarang, pilih yang mana? Pilihan yang sulit kah? Pilih yang mana kalau limbong? Nah, kenapa pilih yang baru? Enggak yang lama seperti Kevin? Ya? Bisa bangkrut loh. Ini saudaraku, ayo persiapkan diri kita jadi orang yang percaya, mengerjakan tugas tanggung jawab, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban sama Tuhan. Ya. Alangkah bahagianya pelayan itu apabila tuannya kembali mendapati dia melakukan tugasnya. Jadi menantikan di sini bukan apa? Jadi menantikan di sini artinya melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya, sekalipun tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, tapi dia kerjakan tugasnya. Orang model gini yang akan Tuhan promosikan. Haleluya. Yang terakhir, tindakan dari orang yang hatinya percaya. Ayat yang keempat, sekarang ayat keempat. Tadi ayat yang ketiga, sekarang ayat yang keempat. Dikatakan begini, Mazmur 25. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ini orang yang percaya ini gini, seperti ini. Dia akan ngomong begini. Beritahukan jalan-jalanmu Tuhan kepadaku. Tunjukkan itu kepadaku. Artinya apa? Orang yang percaya. Yang kedua, kalau tadi akan mengerjakan tugasnya, sekarang yang kedua, dia ini adalah orang yang mau diberitahu tadi, yang tadi saya bilang tadi. Dia memberi diri untuk mau dibimbing, untuk mau diajar. Makanya Timotius sekalipun dia masih muda, orang tidak menganggap dia rendah karena dia muda. Dia jadi gembala, masih muda sudah jadi gembala. Dia mengembalakan orang-orang, orang dewasa, orang tua, secara umur dia gembalakan. Jadi bagi Tuhan bukan faktor usia. Siapapun kita, kalau kita punya hati yang percaya, yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, mau diajar, mau dibimbing, mau diarahkan, memberi diri, nggak usah dipaksa-paksa. Ayo, nggak usah. Memberi diri, sadar. Nah, orang model ini itu yang dicari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi Tuhan bertanya sama kita sebagai yang terakhir. Saudara maukah mengalami kemajuan demi kemajuan? Wah, nggak mau semua ini. Saya tanya lagi, mungkin masih pada belum gitu ya, belum ngumpul gitu. Ya, coba. Saudara maukah mengalami kemajuan demi kemajuan? Belum yakin, kan masih amin. Maukah saudara mengalami kemajuan demi kemajuan? Amin. Caranya gimana? Caranya gimana tadi? Lupa kan? Nanti sampai rumah lupa. Memiliki hati yang percaya. Amin. Karena Tuhan melihat hati. Hati yang seperti apa? Hati yang percaya. Hati yang percaya kayak gimana bentuknya? Wujudnya kayak apa? Masih abstrak. Coba jelaskan lagi. Jelasnya begini. Orang yang hatinya percaya, dia lakukan tugasnya sekalipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, dia tetap kerja, dia tetap lakukan tanggung jawabnya, dia selesaikan. Yang kedua, dia mau memberi diri. Ayo ajari aku, bimbing aku, tunjukkan jalan yang harus aku tempuh. Aku harus apa? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku kerjakan? Aku harus lakukan apa? Ayo.
penutupnya. Ini saya dapat cerita dari teman saya. Anak muda, tapi sekarang udah kerja, udah punya usaha, udah punya toko elektronik juga. Ya. Sekarang ada di Jawa Timur. Dulu anak youth di Subang, di Otista. Dulu saya pernah jadi ketua youth-nya, dia jadi pengurusnya. Ya. Kita pernah main bola bareng. Ya. Pertandingan antar gereja di Subang, Kabupaten Subang. Kita juara 2, ya, juara 2 dulu. Salah satunya pemainnya ini. Setelah dia pergi dari Subang, dia katakanlah melanjutkan kehidupannya di tempat lain. Ya. Dia bertumbuh rohaninya. Dan teman saya cerita, orang muda ini, dia nanya, apa yang bisa saya bantu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Waktu dia bergereja di sana, di Jawa Timur, dia datang ke gembalanya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya bisa berdampak apa untuk gereja ini? Wow, luar biasa. Ini yang Tuhan cari. Amin, saudaraku. Hati yang seperti ini yang Tuhan mau untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kiranya hari ini Tuhan menjamah saudara, Tuhan memperbaharui paradigma cara berpikir kita, sehingga kita berjalan satu frekuensi dengan Tuhan, dan saudara berhasil mengalami kemajuan demi kemajuan. Tuhan Yesus memberkati.